Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farwa Faradisa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai berbicara di depan umum atau public speaking. Yang pertama ada pengertian berbicara di depan umum. Di sini, berbicara di depan umum memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah berbicara di depan umum adalah komunikasi, pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum. Yang kedua, berbicara di muka umum juga diartikan sebagai pembicaraan publik yang maksudnya berbicara di depan orang banyak. Yang ketiga, kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan bicara bisa langsung tersampaikan, didapatkan atau dipahami. Kemudian, kondisi-kondisi saat berbicara di depan umum. Ada 5 kondisi. Yang pertama, suka merasa gugup. Yang kedua, grogi. Yang ketiga, merasa tidak bisa. Yang keempat, takut salah ucap. Dan yang kelima, takut ngeblank. Kemudian, karakteristik berbicara di depan umum. Karakteristik berbicara di depan umum adalah bersifat formal, selalu direncanakan, digunakan untuk menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara, dan terdapat audiens tertentu yang menjadi sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Kemudian, komponen berbicara di muka umum. Yang pertama ada stimulus, yang kedua ada pembicara, yang ketiga pesan, yang keempat channel, yang kelima audiens, yang keenam konteks, yang ketujuh ada dampak, yang kedelapan feedback, yang kesembilan ada gangguan, dan yang kesepuluh komunikasi antar anggota audiens. Yang pertama stimulus. Stimulus yaitu suatu rangsangan awal sebagai sebuah bentuk mencari atensi psikologis pada para audiens yang dihadapi oleh seorang pembicara. Yang kedua adalah pembicara, yaitu orang yang berbicara di depan publik yang membangun pesan dilandaskan pada pengalaman yang dimiliki, keadaan emosional psikologis, tujuan pembicara, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pesan, yaitu apa yang disampaikan oleh pembicara, baik pesan verbal ataupun pesan non-verbal. Yang keempat ada channel, yaitu saluran komunikasi yang digunakan oleh pembicara dan pendengar untuk saling berkomunikasi. Kemudian yang kelima ada audiens, yaitu sekelompok orang yang berkumpul untuk mendengarkan pembicara. Yang keenam ada konteks, yaitu situasi yang melingkupi komunikasi publik. Yang kedelapan ada dampak, yaitu akibat-akibat atau efek-efek apa yang akan terjadi setelah komunikasi dilakukan oleh pembicara. Yang ke-8 ada feedback, yaitu umpan balik audiens pada pembicara. Yang ke-9 ada gangguan, yaitu segala sesuatu yang mengganggu jalannya komunikasi. Dan yang terakhir ada komunikasi antar anggota audiens, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam kelompok audiens ketika pembicara berbicara. Kemudian 7 teknik dasar berbicara di muka umum. Yang pertama ada mengatasi gugup atau grogi. Yang kedua, teknik pernapasan. Yang ketiga, teknik vokal. Yang keempat, persiapan. Yang kelima, teknik membuka. Yang keenam, penyampaian atau penguasaan materi. Yang ketujuh, teknik penutup. Yang pertama, mengatasi gugup atau grogi. Gugup disebabkan dua hal yaitu tidak biasa dan tidak menguasai materi. Selain itu ada demam panggung. Demam panggung itu biasanya disebabkan rasa cemas yang muncul pada waktu public speaking. Hal yang dapat menyebabkan rasa cemas itu antara lain, yang pertama, cemas topik dan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan publik. Yang kedua, cemas
tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan publik. Yang ketiga ada cemas salah dalam penyampaian. Yang keempat ada cemas tampil buruk sehingga mempermalukan diri sendiri. Dan yang kelima ada cemas peralatan audiovisual tidak berfungsi dengan sempurna sehingga mengurangi kualitas penampilan, bahkan bisa mengacaukan segalanya. Bagaimana sih cara mengatasi gugup atau grogi? Cara mengatasi gugup atau grogi yang pertama, lakukan relaksasi sebelum tampil. Yang kedua, usahakan atau cari peluang untuk bisa tertawa lepas sebelum tampil. Yang ketiga, ada tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut. Yang keempat, jika gugup terjadi saat public speaking berlangsung, perlambatan pembicaraan dan curi waktu untuk menarik nafas. Kemudian, yang kelima, ada jangan tatap mata hadirin, tapi lihat di atas kepala mereka. Yang keenam, banyak latihan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kuasai materi sekuasa-kuasanya. Jadi kita itu seperti udah hafal di luar kepala. Kemudian yang kedua ada teknik pernapasan. Berbicara di depan umum jangan sampai ngos-ngosan, kurang nafas atau tidak mampu mengatur dan mengendalikan pernapasan. Jangan sampai berbicara di depan umum itu seperti orang yang habis lari. Maka berlatihlah agar bisa bernafas panjang dan mampu mengelolanya. Caranya yaitu tiup lilin yang menyala dalam jarak 1 meter. Lakukan berulang-ulang minimal 10 kali. Tarik nafas sedalam mungkin lewat hidung, tarik nafasnya lewat hidung. Lalu keluarkan lewat mulut pelan-pelan sambil berdesis. Kemudian yang ketiga ada teknik vokal. Teknik vokal terpenting adalah intonasi yang benar, stressing pada kata atau kalimat tertentu yang dianggap penting, pelan saat permulaan dan akhir, mainkan kecepatan berbicara atau speed tempo biar tidak monoton. Biar tidak monoton kita itu harus mainkan kecepatan berbicara ya. Kemudian ada perhatikan pula artikulasi dan pelafalan kata yang benar. Saat berbicara di depan umum, kita itu harus gunakan suara asli natural. Jangan meniru suara orang lain atau dibuat-buat. Merdukan dengan suara perut atau diafragma. Kemudian yang keempat ada persiapan. Siapa yang tidak melakukan persiapan, dia sedang mempersiapkan kegagalan. Maka bersiaplah dengan mendalami materi, tema topik, busana, kondisi fisik, dan latihan. Kemudian ada teknik membuka. Yang kelima ini adalah teknik membuka. Banyak cara membuka pidato, namun yang paling favorit adalah membuka dengan kisah atau cerita, humor atau ungkapan lucu, mengutip pepatah atau kata mutiara, dan langsung mengemukakan inti materi yang akan disampaikan. Kemudian yang keenam ada penyampaian dan penguasaan materi. Takut lupa materi saat tampil ini dia pilihan menguasai materi, yaitu menggunakan atau membawa catatan sebagai contekan. Kemudian teknik penyampaian materi yang pertama ada induksi, yang kedua ada kronologis, yang ketiga ada flashback. Kemudian yang terakhir ada teknik menutup berbicara di depan umum. Jika hendak mengakhiri pidato atau paparan, beri tanda sinyal dengan sebuah kesimpulan atau pembulatan dari inti pidato atau paparan dan bahwa Anda akan segera mengakhiri. Untuk
meningkatkan keterampilan public speaking, yang harus dilakukan yang pertama adalah mengurangi suara jeda. Yang kedua, perhatikan juga intonasi suara di dalam public speaking. Intonasi suara memang memegang peranan sangat penting untuk dapat mengetahui seberapa pentingnya intensitas dari materi yang akan dibawakan. Kemudian yang ketiga, untuk mempertahankan kontak mata pada saat berbicara di depan umum. Yang keempat, untuk menggunakan ekspresi dan juga bahasa tubuh. Yang kelima, Anda juga perlu terus berlatih sampai nantinya matang dan mantap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.